Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayyuhal ikhwan, saudara-saudara sekalian, ayyuhal akhwat fillah, saudari-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada para sahabat, "Inna lillahi ahlina minan nas." Sesungguhnya Allah memiliki keluarga di kalangan manusia. Maka berkatalah para sahabat, "Manhum ya Rasulullah?" Siapakah mereka ya Rasulullah? Maka jawabannya, "Hum ahlul Quran. Ahlullahi wa khassatuhu." Mereka adalah ahli Quran. Mereka adalah keluarga Allah dan orang-orang khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa dirinya memiliki keluarga di bumi ini, yaitu mereka adalah ahlul Quran. Siapakah ahlul Quran itu? Para ulama menyebutkan ahlul Quran adalah orang yang memiliki inayah, perhatian terhadap Al-Quran. Bagaimana bisa kita menjadi orang yang perhatian dengan Al-Quran? Menjadi orang yang perhatian dengan Al-Quran yaitu orang yang membaca Al-Quran, senantiasa membaca Al-Quran, mentadabburi ayat-ayat Al-Quran, memahami isi Al-Quran, mempelajari tafsir Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, dan beramal dengan Al-Quran. Menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, pedoman hidup dia selama dia mengarungi hidup di dunia ini. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk banyak membaca Al-Quran. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyuruh kita membaca Al-Quran. Rasulullah bersabda, "Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah oleh kalian Al-Quran. Sesungguhnya dia datang di hari kiamat syafi'an, sebagai pemberi syafaat, li ashabihi, untuk para pembacanya. Dengan demikian menjadi pemberi syafaat untuk orang-orang yang membaca Al-Quran. Begitu baik menjadi pemberi syafaat, ya, Al-Quran menjadi pemberi syafaat di akhirat nanti. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sudahkah kita menyiapkan waktu dalam sehari semalam, waktu khusus untuk membaca Al-Quran, ataukah belum? Ya, tidak dituntut betapa banyak yang kita baca, tetapi kita dituntut rutin membaca walaupun hanya sedikit. Walaupun hanya sedikit, kita hanya membaca dengan sedikit, misalkan 1 lembar atau setengah juz, misalkan kalau misalkan mampu, atau misalkan dua halaman, atau misalkan kurang dari itu. Yang penting kita rutin membaca Al-Quran. Saudara-saudara sekalian, pertanyaan untuk saudara-saudara sekalian, apakah sudah bisa mengerti membaca Al-Quran dengan bahasa Al-Quran, yaitu bahasa Arab? Ketika membaca Al-Quran dengan bahasa Arab, Masya Allah, nikmat sekali rasanya. Ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran, kita memahami isi dari Al-Quran. Kemudian kita lihat, kalau misalkan tidak bisa bahasa Arab, maka saya tanya kepada bapak sekalian, saudara-saudara sekalian, ibu-ibu sekalian, saudari-saudari sekalian, apakah memiliki Al-Quran terjemahan? Apakah memiliki Al-Quran terjemahan di rumahnya? Jangan sampai dijawab tidak, saya tidak memiliki Al-Quran terjemahan. Subhanallah, ini sangat ironis sekali. Seorang muslim tidak memiliki Quran terjemahan di rumahnya. Bagaimana dia bisa mempelajari isi dari Al-Quran? Ketika ditanya orang-orang yang memiliki Quran terjemahan, siapa di antara kalian yang sudah menyelesaikan membaca surat Al-Fatihah sampai surat Nas, terjemahan Al-Quran? Maka insya Allah sangat sedikit sekarang ini, di saat ini, kaum muslim yang membaca terjemahan ayat Al-Quran. Padahal dia mengatakan pedoman hidup saya adalah Al-Quran, tetapi dia ternyata dia sendiri tidak mempelajari Al-Quran.
Saudara-saudara sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-maru bil Qur'an ma'as-safaratil kiramil bararah." Orang yang mahir, yang pandai, yang lihai membaca Al-Qur'an, ma'as-safaratil kiramil bararah, bersama para malaikat yang mulia, yang bertakwa. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yastaddu alaihi. Ya. Dan orang yang membaca Al-Qur'an dan dia merasa kesusahan, lahu ajran. Dia akan mendapatkan 2 pahala, yaitu pahala kesusahan membaca Al-Quran dan pahala membaca Al-Quran. Oleh karena itu orang yang tidak lancar membaca Al-Quran jangan sampai meninggalkan Al-Quran, tetapi tetap dia baca Al-Quran. Bahkan Rasulullah SAW dalam riwayat Jabir bin Abdullah, kharaja Rasulullah SAW alaina, Rasulullah SAW keluar di sisi kami. Apa kata Rasulullah SAW? Dan kami wa kunna naqra'ul Quran, kami sedang membaca Al-Quran. Dan di antara kami ada yang Arabiyun dan ada yang Arabiyun. Ada Ajamiyun, ada yang orang Arab dan ada yang bukan orang Arab. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Iqra'ul Qur'an fakullun hasan. Bacalah oleh kalian Al-Qur'an. Semuanya, setiap yang membacanya itu baik. Maksudnya apa? Baik orang Arab membaca Al-Qur'an itu baik. Begitu pula orang yang bukan orang Arab ketika dia membaca Al-Qur'an dia baik untuknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan bahwasanya di hari akhir nanti, ya, yuqalu li sahibil Qur'an, dikatakan kepada ahli Qur'an yang menghafal Al-Qur'an dan baca Al-Qur'an, Iqra wartaqi kama kunta waratil kama kunta turatil fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Iqra, bacalah kamu olehmu Al-Qur'an, ya, bacalah Qur'an. Wartaqi, dan naiklah ke tingkatan yang lebih tinggi. Waratil, dan bacalah dengan perlahan sebagaimana engkau membaca ketika di dunia. Fa inna manzilataka, sungguhnya kedudukanmu inda akhiri ayatin taqra'uha, sesuai kedudukanmu nanti di akhirat sesuai apa? Posisi kamu membaca Al-Qur'an, yaitu seberapa jauh hafalan Al-Qur'annya. Ini menunjukkan keutamaan orang menghafal Al-Qur'an, keutamaan orang yang membaca Al-Qur'an. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita beramal dengan Al-Qur'an. Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada para sahabat, "Abshiru, abshiru." Kabar gembira untuk kalian. Alaysa tasyhaduna alla ilaha illallah ani Rasulullah? Bukankah kalian bersaksi bahwa saya tidak ada ilah yang disembah selain Allah dan saya adalah Rasulullah? Naam, kata para sahabat, ya. Ya. Maka Rasulullah mengatakan, Inna hadzal Qur'an sababun, sungguhnya Al-Qur'an ini adalah tali. Tarfuhu biyadillahi wa tarfuhu biaidikum. Satu tali, satu ujung di tangan Allah dan satu ujung di tangan kalian. Ya, fatamassaku bihi, pegang teguhlah dengan Al-Qur'an. Ya, fa innakum lan tadillu wa lan tahliku abada, ba'dahu abada. Sungguhnya kalian tidak akan hancur, tidak akan binasa, dan kalian tidak akan tersesat selama-lamanya apabila kalian berpegang dengan Al-Qur'an. Saudara-saudara sekalian, mari kita pelajari Al-Quran. Mari kita mempelajari Al-Quran. Mari kita mengamalkan Al-Quran dan kita mendakwahkan Al-Quran. Mungkin ini saja nasihat yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ini, pada kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada saat ini bermanfaat, dan mudah-mudahan nasihat saya bermanfaat untuk kita sekalian. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.